Oke, kali ini kita bakal bahas salah satu misteri paling gede di alam semesta. Sebuah teka-teki yang jujur aja bener-bener bikin pusing kepala soal ruang, waktu, dan ya, realitas itu sendiri. Coba deh kalian bayangin sejenak. Tapi ini bukan penghapus papan tulis biasa ya. Ini penghapus kosmik. Sesuatu yang bisa ngapus di level paling dasar alam semesta. Nah, objek-objek ini, kalau emang beneran ada, bisa-bisa ngejungkir balikin semua yang kita tahu soal informasi dan hukum sebab akibat. Dan petunjuknya ternyata ada di dalam gelapnya lubang hitam. Oke, biar ngerti misteri ini, kita perlu lihat dulu gimana lubang hitam itu jadi semacam ring tinju buat dua teori terbesar dalam fisika. Jadi gini, di satu kubu ada relativitas umumnya Einstein. Ini teori buat semua yang gede-gede, bintang, galaksi, gravitasi. Nah, di kubu satunya ada teori kuantum. Ini buat yang kecil-kecil banget. Atom, partikel. Biasanya dua dunia ini tuh jalan masing-masing. Tapi di lubang hitam mereka ketemu dan langsung tabrakan. Nah, disinilah masalahnya mulai muncul. Makanya, nyatuin dua teori ini tuh ibarat cawan sucinya fisika modern. Dan lubang hitam itu satu-satunya laboratorium alam semesta tempat kita bisa nguji ide-ide ini, yang maksa kita buat nemuin teori yang lebih jago lagi. Tapi yang menarik banget, ide soal ini tuh ternyata udah tua banget loh. Jauh sebelum zaman Einstein. Yuk kita lompat waktu dulu ke abad ke-18. Kuncinya ada di konsep yang namanya kecepatan lepas. Gampangnya gini deh, seberapa kenceng kita harus lari buat kabur dari tarikan gravitasi suatu benda. Makin berat bendanya, ya makin kenceng juga kita harus lari. Nah, cuma modal fisika Newton aja, para pemikir kayak John Michell dan Pierre-Simon Laplace bikin eksperimen di kepala mereka. Mereka ngebayangin, gimana kalau ada bintang yang masanya gede banget? Saking gedenya, gravitasinya kuat banget. Sampai-sampai cahaya, hal paling cepat di alam semesta aja, nggak bisa kabur. Mereka nyebutnya bintang gelap. Kutipan dari Laplace ini nunjukin betapa kerennya pemikiran mereka. Bayangin, lebih dari 2 abad lalu, mereka udah kepikiran ada objek kosmik raksasa yang ngumpet di kegelapan. Ide ini sempat dilupain gitu aja selama lebih dari 100 tahun, sampai akhirnya Einstein datang. Teorinya sebenarnya bisa ngebuktiin ide ini, tapi bahkan buat para jenius waktu itu, konsep ini kedengeran aneh banget, terlalu, absurd buat jadi kenyataan. Nah, di sini ada pergeseran pemikiran yang penting banget. Teori relativitas Einstein nunjukin kalau kuncinya itu bukan cuma soal massa, tapi soal kepadatan. Nggak perlu bintang yang lebih gede, cukup padatkan aja materi ke dalam ruangan yang super-duper kecil. Sepadat apa sih? Gini leh, coba bayangin kita ambil seluruh planet bumi, terus kita remukin sampai ukurannya lebih kecil dari kelereng. Di titik itu, gravitasinya bakal jadi nggak terhingga dan bumi bakal jadi lubang hitam. Bener-bener ide yang gila kan? Saking anehnya konsep ini, banyak fisikawan hebat zaman itu, salah satunya Arthur Eddington, yang nolak mentah-mentah. Mereka yakin, nggak mungkin alam bakal ngebiarin keabsurdan ini terjadi. Tapi ternyata alam semesta punya rencananya sendiri. Proses sampai ide ini diterima itu butuh puluhan tahun. Awalnya cuma dianggap keanehan di hitung-hitungan matematisnya Schwarzschild. Terus jadi kemungkinan teoretis menurut Oppenheimer. Sampai akhirnya Penrose dan Hawking ngebuktiin secara matematis kalau lubang hitam itu bukan cuma mungkin, tapi nggak bisa dihindari. Sesuatu yang absurd itu akhirnya jadi kenyataan. Terus apa sih yang terjadi kalau kita deketin benda aneh ini? Nah, disinilah realitas jadi kerasa kayak film fiksi ilmiah, apalagi kalau udah ngomongin soal waktu. Batas terluar dari lubang hitam itu namanya cakrawala peristiwa atau event horizon. Anggap aja ini kayak gerbang tol satu arah di luar angkasa. Sekali lewat, udah nggak bisa balik lagi. Dan di batas inilah waktu jadi aneh banget. Kalau kita ngelihat dari jauh nih, astronot yang jatuh ke sana kelihatannya bakal melambat, terus berhenti total, kayak nge-freeze gitu. Tapi buat si astronot sendiri, jam tangannya jalan normal-normal aja. Terus siapa yang benar? Dua-duanya benar. Nah, itulah anehnya, sekaligus kerennya teori relativitas. Jadi selama bertahun-tahun kita mikir lubang hitam itu ya kayak penjara abadi, tempat di mana waktu berhenti dan nggak ada yang bisa kabur. Sampai akhirnya di tahun 1970-an, Stephen Hawking datang dan whoosh, mengubah semuanya. Dengan kalimat singkat ini, Hawking ngerangkum salah satu penemuan paling revolusioner di fisika modern. Penjelasannya secara sederhana gini. Menurut fisika kuantum, ruang hampa itu sebenarnya nggak pernah benar-benar kosong. Ada partikel-partikel virtual yang nongol terus ngilang lagi. Nah, pas di pinggiran lubang hitam, kadang pasangan partikel ini kepisah.
Satu jatuh ke dalam, satunya lagi berhasil kabur. Partikel yang kabur inilah yang mencuri sedikit energi dari lubang hitam. Nah, implikasinya ini gila banget. Aliran partikel yang kabur ini artinya lubang hitam itu nggak benar-benar hitam pekat. Mereka itu bersinar, walaupun remang-remang banget. Artinya mereka kehilangan massa, dan lama-kelamaan, lama banget sih, mereka bakal menguap sampai habis dan lenyap. Fakta kalau lubang hitam ternyata bisa mati, ini justru malah bikin masalah baru yang super besar. Mungkin ini masalah terbesar di fisika teoritis sekarang. Dan inilah yang membawa kita ke inti paradoksnya. Konfliknya tuh gini, ada satu hukum paling dasar di fisika yang bilang kalau informasi itu nggak bisa dimusnahkan. Informasi di sini tuh maksudnya detail-detail tentang suatu benda. Masanya, putarannya, terbuat dari apa. Informasi ini bisa aja diacak-acak, tapi secara teori harusnya selalu bisa dilacak kembali. Nah, masalahnya, hitung-hitungan Hawking nunjukin kalau lubang hitam menguap, semua informasi yang pernah dia telan, bintang, planet, apapun itu, ikut lenyap selamanya. Analoginya tuh kayak kita ngebakar buku. Secara teori, kalau kita super canggih dan bisa ngumpulin setiap partikel asap dan abunya, kita bisa nyusun ulang informasi di buku itu. Susah banget, tapi secara teori, mungkin. Nah, lubang hitam ini beda. Dia kayak benar-benar ngehapus halaman buku itu dari alam semesta. Inilah si penghapus kosmik itu. Jadi kita ditinggalin sama pertanyaan yang bikin pusing. Apa lubang hitam itu beneran si penghapus kosmik yang melanggar aturan paling dasar fisika? Atau jangan-jangan ada fisika baru yang lebih dalam yang belum kita temuin? Karena mecahin teka-teki ini bukan cuma soal ngertiin lubang hitam. Ini bisa jadi kunci buat ngebuka teori segalanya dan ngerti apa itu realitas.